Astaghfirullahal qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kemarin tentang penuntut ilmu harus memiliki semangat, serius, dan ketelatenan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin amin ila anqal. Anshadani Syekhul Imam al-Ajal al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi li Syafi'i rahimahumullah al-jiddu يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجا حرم الغناء ضدان يفترقان أي تفرق وأنشدت لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. قال أبو الطيب المتنبي walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil gadirina ala tamami. Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi melantunkan syair kepada musannif, yang mana syair tersebut adalah pernyataan dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam syair tersebut Imam Syafi'i menjelaskan, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Fokus dan semangat itu membuat sesuatu yang jauh terlihat dekat, yang susah dicapai menjadi mudah dicapai. Ketika seseorang serius, hal yang bahkan bisa dikatakan oleh orang-orang mustahil bisa dicapai. Kalau kita melihat realita kehidupan, ada beberapa orang itu dimasukkan pondok, jangankan bisa baca Al-Quran, bisa Iqra, huruf bahasa Indonesia lo gak tahu. Kasarannya ini orang tuanya saya buang anaknya, dimasukkan pondok. Dan pernyataan dari orang, gak mungkin iso apa-apa iki, seperti tidak bisa diharapkan apapun. Ternyata dengan keseriusan yang dimiliki oleh anak tersebut dan guru yang penuh ketelatenan ngajari, bisa memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Wes dikira sampai segitu itu sudah alhamdulillah, bersyukur. Terus dilanjut penuh ketelatenan, dari yang setiap ujian dapat nilainya 20, 18,
Sekarang sudah ada yang nilainya 90, 80. Dan itu menggambarkan semua itu tergantung keseriusan dan kesungguhan. Ini memang lemot. Bukan karena hanya lemot saja. Orang itu, orang cerdas kalau malas ya bodoh. Kalau nggak salah Einstein itu ya, kalau nggak salah pernah dengar ceritanya itu, dulunya dianggap paling bodoh di kelasnya, tapi ternyata menjadi ahli fisika terbaik, sehingga ilmunya itu dipakai percontohan. Nah begitulah, semua itu tergantung keseriusan. Yang serius dia akan mendapatkan sesuatu yang gambarannya susah digapai akan mudah digapai. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi. Pintu yang tertutup artinya apapun yang susah untuk dibuka. Tapi kalau orangnya itu dengan serius ingin membukanya, dia akan terbuka. Entah dengan cara apapun, ketika dia serius ingin membukanya, susah ini dibuka, nggak mungkin dia putus asa di situ. Karena itu sampai dibuat contoh dalam ilmu nahwu itu, la astashilanna sa'ba au udrikal munah faman qadatil amalu illa lisabiri. Akan aku anggap mudah semuanya ini, yang susah itu akan aku anggap mudah sampai aku dapatkan apa yang aku inginkan. Dan angan-angan itu nggak akan bisa dapatkan kecuali dengan orang yang sabar. Orang yang serius itu pasti sabar. Orang yang semangat itu pasti dia memiliki sifat sabar. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bil hammi imru'un dzu himmatin yubla bi 'aishin dayiqi. Makhluk Allah yang paling layak untuk sumpek, resah, sedih, dia adalah orang yang memiliki semangat dalam mencari ilmu, mencari kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi diuji oleh Allah mendapatkan kehidupan yang sempit. Halangan terbesar penuntut ilmu itu ketika punya baju kotor nggak ada sabun cuci untuk mencuci. Penuntut ilmu sejati ya, sehingga dia bingung bagaimana cara nyuci biar bersih. Kemudian mau beli kitab susah, tapi dia punya semangat. Lah ini biasanya muncul rasa sumpek, dan dia memang yang paling layak sumpek. Bukan orang yang kerjaannya gagal, dibatalkan dadak pesenannya, atau dibatalkan wis gak dadi kon gak usah ngenterno saiki iku ae batal wis batal. Padahal wis siap-siap terus sumpek, waduh kayak bayar utangku ngono rek. Itu bukan hal yang perlu disumpeki. Yang perlu disumpeki itu adalah orang yang perlu sumpek, itu orang yang layak sumpek, itu yang dia fokus belajar ilmu tapi dia gak punya finansial untuk mendukungnya. Itu layak untuk sumpek. Nah ini misalkan anaknya semangat belajarnya, bapak miskin melarat. Lah bapak sumpek bukan karena untuk makannya, tapi untuk anaknya ini loh yang belajar. Itu layak. Layak sumpek itu layak. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmi bu'sul labibi wa tibu 'aishil ahmaqi. Dan itu sebuah gambaran bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ini dalil, bukti bahwa kita hidup itu dalam takdir, dalam ketentuan Allah, kehendak Allah. Apa? Bu'sul labib, orang yang cerdas, orang yang pintar tapi melarat. Watibu aisyil ahmak, orang bodoh sugih. Dan itu banyak ya. Ini tidak mengatakan seluruhnya, tidak. Kebanyakan orang bodoh itu sugih-sugih. Sekolah yang masuk sekolah aja, lihat di sekolah.
Sing pinter-pinter iku sing melarat asih sugih. Nah, masuk sekolah. Yang pinter-pinter itu biasanya yang melarat. Kenapa? Yang kaya itu memanjakan anak. Sehingga anaknya merasa anak wong tuaku, anak bapakku. Jadi mereka menganggap yang nggak punya ini ya ini satu-satunya cara saya untuk keluar dari kemiskinan. Jadi penuh dengan semangat, penuh dengan apa? Mereka punya ilmu, punya pemahaman yang lebih daripada yang sudah kehidupannya matang. Tapi memang nggak semuanya. Ada soge pinter ono. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf soge. Dia ya pintar dagang ya pintar agama. Ya, beliau yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar. Ada orang-orang kaya yang berilmu juga banyak dari zaman dahulu, tapi tidak sebanyak sebaliknya. Namun, katanya Imam Syafi'i, man ruzikal hija hurimal ghina. Biasanya orang kalau dikasih oleh Allah kemampuan akalnya berfungsi dengan baik, maka biasanya dia diharamkan kekayaan. Maksudnya hidup dalam keadaan miskin. Bisa jadi kaya dia, tapi awalnya munculnya dari miskin. Kenapa? Ini didani yaftadiqan. Ini dua hal yang bertolak belakang antara kaya, orang dikasih kaya sama orang dikasih akal. Ini dua hal yang berbeda. Kalau orang dikasih kekayaan, ini cepat bisa bangkrut. Tapi kalau orang dikasih akal, bisa cepat kaya. Dua hal yang berbeda. Ya, kita harus bersyukur kalau kita dikasih akal yang masih waras, dikasih akal yang masih bisa berpikir dengan baik, dengan benar. Bisa kita bayangkan itu, yang akalnya digunakan dengan tidak baik, kaya dia, tapi dari mana hasilnya? Korupsi. Mari ngono, lewat ketemuan, rompi kuning, rompi oren, di situ, cepet, entek cepet. Hinanya cepat, tapi kalau orang dikasih akal, lihat, mumbul terus. Tapi ketika akalnya digunakan dengan baik. Beliau juga mengatakan, aku dibacakan bait syair, tapi bukan milik Imam Syafi'i, punya yang lain. Tamannaita antum siyafaqihan munadhiran. Kamu pengen bisa menjadi orang faqih, orang yang alim, munadhiran, yang waktunya banyak digunakan untuk mempelajari ilmu, bi ghairi ana'in, tanpa susah payah. Pengen jadi ulama tapi instan, pengen jadi orang alim nggak mau susah. Susahnya orang jadi ulama itu ngapalkan, memahami, kurang tidur, terus menjatuhkan martabat, karena harus bertanya, harus meminta, terkadang kepada guru, ya terkadang kepada teman, terkadang kepada yang kelas di bawahnya, untuk mencari semua agar menjadikan orang yang alim. Dan ngapalkan sama memahami itu nggak semudah yang kita bayangkan. Bukti ini gak ngapal-ngapal, gak dibuka maning, karena itu berat, susah. Lah kalau ada orang pengen jadi ulama kok gak mau ngapal, gak mau susah dalam mencari ilmu. Wal jununu fununu, gendeng itu macamnya akeh, gila itu macamnya, ya diantara macamnya gila ya sih kemang. Gak mau susah tapi kepingin jadi ulama. Sehat? Ya tidak sehat, penyakitan, bahaya. Tidak belajar, apa moro-moro tampil ceramah. Apa yang membuat dia tampil? Penyakit. Penyakit kepingin dimuliakan, penyakit kepingin dihormati, penyakit hubbud dunya. Ya inilah orang yang gila. Gila bukan gendeng, mudah bukan. Gila nggak tahu fungsinya ilmu itu untuk mengejar akhirat, tapi digunakan untuk mengejar dunia.
Ini gila. Gila itu macamnya banyak. Jangan dikira gendeng sing di dalan iku tok. Orang yang nggak berilmu tapi tampil di depan untuk menyampaikan ilmu itu gila. Orang yang nggak kompeten dalam dunia politik tapi kok duduk di gedung DPR, di DPR, itu ya gila. Macem wake gendeng itu akeh macamnya. Wal jununu fununu. Kenapa? Karena ilmu itu termasuk hal yang istimewa untuk dikejar. Bagaimana digambarkan? Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha. Enggak ada orang nyari uang, nyari harta itu tanpa susah payah, enggak ada. Menang-menang itu duit 100 juta nganggur. Ono. Ya hati-hati kan. Ojo-ojo pencucian uang itu. Iya, siap-siap maring ngono kena. Kalau pengen dapat harta ya susah, harus susah payah. Lah apalagi ilmu, fal ilmu kaifa yakunu. Apalagi ilmu, bagaimana kok bisa dapat ilmu gampangan itu iso. Tidak ada, semuanya dengan susah payah. Dari sahabatnya Nabi sampai guru-guru kita semua belajar, ceritanya susah semua, tidak ada yang enak. Makanya sampai dikatakan apa? Man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Wa man nadhara ila nihayatir rijal sara zindik. Kalau orang itu ngelihat permulaan karirnya orang-orang hebat, ya para aulia, yang dilihat itu awal karirnya, maka dia akan mengikuti awal karir tersebut sehingga dia akan sukses sebagaimana mereka sukses. Tapi kalau dia melihat puncak karirnya para ulama, para aulia itu, yang didelok moro-moro ceramah, yang dilihat itu maaf biasanya ulama itu kan dihormati, kadang dikasih amplop, yang disenangi itunya, ya situ akhirnya. Makanya akeh ulama instan, ndak atik mondok, ndak atik belajar, ndak atik susah, moro-moro buka kitab. Ini bahaya. Ini bahaya. Nggak mungkin sudah. Ilmu itu harus dengan susah payah. Harus dengan capek, kurang tidur, kurang istirahat, full waktunya belajar. A'tini kulak sa'utika ba'di, lisanul halnya ilmu berkata, berikan dirimu sepenuhnya, akan aku berikan sebagian daripada diriku. Apalagi ngasih hanya sebagian. 24 jam ngasih bagiannya untuk ilmu hanya 10 menit, 20 menit mentok setengah jam, kemudian kepingin jadi ulama. 24 jam berikan untuk ilmu, kamu akan mendapatkan ilmu itu hanya setetes daripada lautan ilmu. Apalagi hanya dapat setengah jam dok. Jangan ngerasa saya punya dapat banyak ilmu. Kita belum ketemu orang alim, makanya kita merasa punya ilmu. Ya itu yang biasa dirasakan oleh para penuntut ilmu. Dan ini kita rasakan ya. Kadang kita ngerasa aku bisa bocok kitab kok. Tapi ketika duduk dengan ulama yang memang mengerti ilmu, betul-betul mengerti, baru kita nyadar. Si bongol aja nih aku ini. Masih bodoh, saya ini masih bodoh. Jauh dikatakan berilmu itu. Terkadang itu kita rasakan. Ya memang karena tipu daya setan, bisikan setan yang membuat kita merasa kon wis berilmu, kon wis duwe ilmu. Sehebat apapun seseorang, di atas langit masih ada langit. Ya, jadi sepintar apapun kita, di atas kita masih ada orang yang pintar. Karena itu nggak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan susah payah. Imam Abu Thayyib Al-Mutanabbi, beliau mengatakan, aku nggak melihat suatu aib pada manusia, nggak aku anggap aib ketika aku melihat manusia punya kekurangan, kecuali kanaksil qadirina alat tamam, orang yang mampu untuk bisa mendapatkan sempurna
tapi dia hanya mendapatkan sebagian. Orang punya kecerdasan bisa menjadi ulama tapi tidak digunakan kecerdasannya. Ya, dia mencari ilmu tapi seada-adanya, saintu-intui. Ini aib ini. Jadi jangan dikira aib itu orang yang kelaminnya bolong. Ya. Aib itu orang yang berlaku maksiat saja, bukan itu aib. Tapi itu dianggap aib umum. Aib yang khusus ini yang perlu benar-benar orang bisa menjadi ulama tapi dia menghindar, dia menjauhi. Bukan nggak mau ya, sebetulnya mau tapi males, nggak semangat. Padahal bisa, punya kecerdasan, dikasih oleh Allah kecerdasan, tapi tidak digunakan untuk hal itu. Nah, karena itu kita dikasih oleh Allah akal untuk berpikir. Wah, saya ini sudah bekerja, saya ini punya tanggungan anak istri, nggak ada alasan. Kita punya banyak waktu luang di rumah. Apa yang kita pelajari, kita ulang-ulang di rumah, kita praktekkan, kita amalkan. Nggak ada kata sibuk untuk ilmu, nggak ada. Sesibuk apapun kita masih punya waktu luang untuk mempelajarinya lagi. Dan disitulah nanti kita akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kita manfaat. Bukakan pintu semangat, kecerdasan, dan dibimbing oleh Allah menuju ilmu-ilmu yang diridhoinya sehingga kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratil Al-Fatihah.